Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat hari ini? Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan biar nggak ngantuk. Siang hari ini Bu Deril mau menyampaikan sedikit materi yang kemarin sudah Bu Deril dapatkan. Jadi Bu Deril mendapatkan ilmu baru untuk Bu Deril share ke teman-teman, ke anak-anak 10-1, semua anak-anak, terus ke rekan Bapak Ibu guru juga. Jadi Bu Deril diminta untuk memaparkan 7 jurus BK Hebat. Jadi di BK Hebat itu ada 7 jurus. Nah, salah satunya yang pertama adalah kenali potensi. Ada yang tahu kenali potensi itu apa? Ada yang bisa jawab? Kenali potensi. Apa? Potensi itu apa sih? Mengetahui kemampuan yang ada di diri kita. Betul, kurang sedikit lagi. Ada yang bisa menambahkan? Tadi Josa sudah betul, tapi masih ada yang kurang sedikit lagi. Masa nggak tahu? Potensi kata kuncinya itu potensi. Sesuatu keahlian. Kemampuan, keahlian. Betul. Kemampuan yang kita miliki, kuasai untuk nantinya bisa dikembangkan lagi. Jadi masing-masing dari kalian pasti punya potensi. Nah, salah satunya itu yang sudah Bu Deril kemarin share di link, sudah mengisi semua? Via belum? Nggak akses, Bu. Nggak bisa akses. Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah ini nanti dibantu temannya buat ngisi ya. Atau kalau mau ngisi sekarang juga nggak apa-apa kalau via bisa. Kemarin itu Bu Deril share link apa? Ada apa aja? Satu, tes gaya belajar. 2, minat jurusan. 3, pribadian. 4. Oke, ada 4 ya. Terus udah kalian isi semuanya? Sudah ketemu hasilnya apa? Oke. Jadi ini nanti kita akan membahas dulu mengenal gaya belajar. Pengertian gaya belajar yaitu cara unik setiap individu untuk menyerap, memproses, mengatur, dan mengingat informasi yang baru. Ada berapa sih gaya belajar itu? Betul, apa aja? Sama kinestetik. Ada 3 ya. Visual, auditori, sama kinestetik. Terus gaya belajar visual itu apa sih? Contoh-contoh strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar visual. Yang pertama ada apa? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk
graf atau tulisan. Senang membaca dan mencatat. Biasanya anak-anak yang punya kategori gaya belajar visual itu dia bukunya rame. Ramenya karena warna-warni. Jadi dia itu suka menyimpan spidol warna-warni. Jadi suka bukunya tuh penuh warna, nggak cuma bolpen hitam aja. Jadi itu membuat dia belajarnya jadi lebih semangat karena melihat visualnya sudah bagus, cantik. Kalian juga gitu kan kalau lihat yang bagus-bagus? Iya, betul. Merasa semangat. Kalau lihat buku jelek mau baca nggak? Iya kan? Terus tuh saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Terus yang kedua ada auditori. Auditori itu biasanya lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Jadi dengan metode diskusi, ceramah, atau bisa juga mendengarkan YouTube, nonton YouTube gitu bisa. Jadi anak-anak yang suka berdiskusi terus itu termasuk gaya belajar auditori. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Kalau tadi kan visual, yang visual apa tadi? Melihat. Kalau yang auditori mengucapkannya. Terus yang terakhir ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu dia belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Berarti suka praktik, bereksperimen. Biasanya mungkin dia lebih suka kebiologian. Kimia laboratorium kan lebih ke praktik ya, membelah. Kan itu lebih praktik. Eksperimen dia suka tuh. Mana kan kalau ada teman-teman yang suka boneka dibelah-belah itu mungkin dia masuk kinestetik. Kadang kan ada yang begitu. Tuh sering menggunakan gerakan tangan saat bicara atau belajar. Tapi dia mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Jadi dia sukanya rolling, muter. Nggak bisa diam dia. Terus kita ini dulu. Siapa aja kemarin yang hasil tesnya masuk auditorinya paling tinggi? Kan ada persenannya di bawah. Yang auditorinya paling tinggi ada nggak ada? Kamu apa? Auditorinya paling tinggi. Persenannya berapa? Kan ada ininya. Ada persenannya. Visual. Ini bawah kan 36%, lebih besar, jadi masuknya jadi lebih banyak visualnya, walaupun kamu mencakup semua tapi masih lebih besar di visualnya. Tuh yang masuk visual paling tinggi persennya. Yang lainnya kinestetik semua. Paling tinggi kinestetik semua ini. Jadi suka praktek semua. Lebih suka praktek secara langsung. Oke. Tapi itu tesnya sesuai dengan kalian ya. Nggak salah kan? Dulu SMP pernah tes juga nggak? Berubah nggak? Sama. Karena tadi Bu Deril di kelas 10.3 itu
mereka bilang kelas apa waktu SMP itu pernah tes juga, tapi yang sekarang berubah. Nggak apa-apa, it's okay. Berubah itu nggak apa-apa, kan itu kan hanya gaya belajar aja ya. Kecuali berbeda kepribadian itu patut dipertanyakan ya. Terus kita mau berkelompok berdasarkan hasil tes. Auditori yang paling tinggi sama auditori yang visual paling tinggi. Pokoknya dilihat persennya ya, jangan dilihat atasnya. Yang paling tinggi, terus kinestetik paling tinggi, berkumpul jadi satu. Boleh, dari sekarang berkumpul. Ya, berkumpul. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Ngecek dulu Bu HP-nya di sana. Oh iya. Diambil dulu HP-nya. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh, yang agak deket aja. Dilihat persen yang paling tinggi apa? Ya, boleh. Seri semua. Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa, terserah mau ikut yang mana. Yuk, langsung duduk kalau sudah. Punyanya Vina seimbang semua. 33% semua. Boleh, nanti Vina mau ikut yang mana, nggak apa-apa. Hati-hati. Iya. Bulan Bu. Iya. Hati-hati. Oh. Yo, yang sudah duduk lagi. Ya, yang visual. Ya. Oke. Yuk, udah. Ayo duduk. Kalau sudah duduk. Kamu apa? Auditori nggak ada lagi. Oh my god, bener-bener jomblo. Sini aja. Kamu sini aja, sini. Kamu depan aja sini. Udah, kalau udah duduk lagi, duduk. Saya nggak punya tim Bu. Sudah. Tugasnya adalah Abdi. Tugasnya mencari strategi pembelajaran yang efektif dari gaya belajar kalian masing-masing. Yes. Kalau kalian visual, ya kalian tuh strategi pembelajarannya apa sih yang efektif menurut kalian? Kalau sudah jadi ditulis di kertas. Boleh. Ditulis aja strategi pembelajarannya apa yang efektif menurut kalian. 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah ditulis diapain dong Bu? Nanti dibahas. Dua aja deh, nggak usah banyak-banyak.
bersuara nggak apa-apa loh. Tapi nggak usah kenceng-kenceng. Kamu tadi apa? Kinestetik. Oh, kinestetik. Tadi kayaknya banyak kinestetik. Kamu apa, No? Visual. Baik. Oh, enggak deh, di auditori. Cari strategi pembelajaran yang efektif 2 aja apa? Gampang kok. Tadi Bu Daryl udah jelasin sih sedikit. Harusnya kalian Apa sih Bu? ada ketemu jawabannya. Yang nging di YouTube Bu. Nggak usah. Nggak dikumpulkan. Dua aja, nggak usah banyak-banyak. Dua aja. Praktek. Tadi Bu Daryl udah menjelaskan, harusnya kalian mendengarkan. Ada jawabannya di situ. Udah 3. Dua, udah cukup. Ini apa Bu? Nggak tahu ini, nggak apa tulis aja Bu. Sudah? Dua aja. Tidak perlu banyak-banyak. Enggak, kan berkelompok. Udah. Tapi pada nulis sendiri-sendiri Bu. Enggak apa-apa. Sudah. Kamu tadi apa? Kamu tadi kinestetik. Kinestetik Bu Daryl Pampang. Tuh, nanti dibacain. Yuk, sudah ya. Udah. Siapa yang mau menjelaskan untuk gaya belajar visual? Yang visual yang mana nih? Visual ada apa aja? Biasanya itu belajarnya tuh dengan menandai hal-hal yang penting menggunakan warna atau simbol gitu. Terus biasanya juga membuat peta konsep atau mind mapping soal catatan yang ingin dipelajari. Oke, betul. Visual itu betul semua. Terus untuk yang auditori Hamba. sendirian. Yes, aduh. Mana Jaza? Ya. Ini saya punya beberapa metode belajar yang selalu saya Terapkan. terapkan ya.
Apa? Itu satu pasti mendengarkan pembelajaran di kelas lalu diulas kembali di rumah pakai video-video gitu, kayak video-video dari YouTube, dari Google Drive, dari manalah pokoknya, dari guru juga bisa. Terus ada terkadang membuat lagu untuk mengingat rumus agar lebih mudah. Jadi kayak buat jingle gitu. Misal Berarti ada contoh jingle nih dari Joza. dong. Coba salah satunya. Aduh, sebentar. Mari kita coba. Tapi itu bukan pelajaran yang kayak rumus-rumus gitu. Nggak apa-apa. Duh, lupa lagi pelajaran apa ya itu. Yang kamu ingat aja. Sebentar, kita lihat dulu catatan kita. Bentar, Bu. Teori Darwin, teori revolusi. Nah, teori pokoknya gitu, Bu. Jadi kayak misalnya digabung-gabung. Jadi teori Darwin itu pokoknya teori revolusi. Jadi langsung teori itu langsung penjelasannya. Jadi misalnya pakai lagu gitu, jingle-jingle teori Darwin, teori revolusi, teori ini pokoknya gitu deh, Bu. Oke. Itu juga salah satu contoh yang bagus ya, membuat jingle. Kalau bisa di setiap mapel. Iya. Membuat jingle di setiap mapel itu juga bisa lebih nempel di kepala kita. Terus untuk yang terakhir yang kinestetik, siapa yang mau berbicara? Ada apa aja? Sini aja. Dulu pegang. Kalau dari saya biasanya yang pertama itu membuat catatan di buku tulis. Semakin ringkas catatannya dan mudah dipahami, maka akan lebih mudah diingat. Yang kedua, saya menjelaskan ulang materi kepada diri sendiri seperti sedang menjelaskannya kepada orang lain tanpa melihat buku. Lalu saya menjelaskannya dengan konsep yang simpel dan sesuai pemahaman saya. Oke, baik. Tadi untuk strategi pembelajaran yang efektif, menurut Bu Daryl, anak-anak sudah paham ya untuk strategi pembelajarannya apa aja, terus bisa diterapkan di rumah kalau kalian belajar. Itu yang pojok, jangan arisan sendiri. Ya, dengerin Bu Daryl. Terus kita akan melanjutkan apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ada yang tahu? Kecerdasan itu apa sih? Tadi kan potensi sudah. Kecerdasan itu apa? Biasa sini aja nggak apa-apa. Intelijensi, kecerdasan itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Cara kita merespon sesuatu atau cara kita menjawab sesuatu? Enggak. Menjawab. Belum, kurang spesifik. Apa Abdi? Yang keras. Kemampuan otak untuk melakukan sesuatu, berpikir. Melakukan. Ya, tapi kurang sedikit lagi. Kemampuan untuk apa? Kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi. Itu namanya kecerdasan atau intelijensi. Terus Bu Daryl kan kemarin sudah share 4 nih tes. Yang pertama kan tadi ada tes gaya belajar.
Yang kedua itu yang tes kecerdasan majemuk. Kemarin hasilnya yang kalian dapatkan itu apa? Intrapersonal. Intrapersonal. Terus yang lain, ada yang lain selain intrapersonal? Ada yang masuk, kan ada linguistik, ada banyak. Siapa hayo? Abdi kemarin apa hasilnya? Kan suruh Bu Daryl screenshot. Kamu kemarin apa, No? Intrapersonal. Intra sama kayak Juza. Kamu? Linguistik sama logika matematikanya seimbang. Kamu suka matematika? Enggak. Tapi suka menghitung. Ini Bu Daryl jelasin sedikit ya. Jadi itu ada beberapa jenis kecerdasan majemuk. Itu ada 8. Yang pertama itu ada cerdas visual spasial. Apa sih visual spasial itu? Biasanya itu ciri-cirinya tuh membaca dan menulis untuk kesenangan. Dia itu suka menyusun teka-teki, menikmati menggambar, melukis. Biasanya anak-anak yang suka menggambar, suka seni, itu mungkin nanti masuk di cerdas visual spasial. Terus yang kedua itu ada cerdas verbal linguistik, yaitu mudah untuk mengingat informasi tertulis dan lisan. Dia ini enjoy membaca dan menulis. Sama seperti kecerdasan visual spasial, tapi dia ini suka bercanda saat bercerita. Jadi teman-teman pasti adalah yang kadang cuma bicara sedikit tapi teman yang lain udah ketawa. Ada kan pasti. Tuh dia mungkin masuk di verbal linguistik. Terus yang ketiga ada cerdas interpersonal. Nah, interpersonal ini berkomunikasi secara verbal dengan baik. Terampil dalam komunikasi nonverbal, menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Biasanya anak-anak yang masuk di cerdas interpersonal itu mudah untuk bergaul dimanapun berada. Mau itu di tempat yang sunyi atau orang-orangnya cuek, dia biasanya akan mudah untuk berbaur, jadi nggak kaku anaknya. Dan biasanya anak-anak inter ini lebih enak untuk diajak bercerita. Nah, terus yang keempat itu ada cerdas intrapersonal. Menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Lalu ada menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Yang kelima ada cerdas kinestetik, yaitu terampil dalam menari dan olahraga. Jadi lebih ke anak-anak yang atlet, suka berolahraga. Nah, itu masuknya ke kecerdasan kinestetik. Terus biasanya kan ada tuh anak yang terampil juga tangannya, suka menjahit, suka membuat barang-barang bekas jadi bagus. Nah, itu tuh termasuk dari kecerdasan kinestetik. Terus yang keenam itu ada cerdas naturalis. Apa itu naturalis? Yaitu tertarik pada mata pelajaran
seperti botani, biologi, dan zoologi. Suka apa? Bercocok tanam. Menanam apapun ya itu. Mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Ya pokoknya biasa anak-anak yang natural, suka dengan kenaturalan, dengan alam, itu suka dengan pertanian. Terus yang ketujuh itu ada cerdas logis matematis. Dia tuh memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah yang sangat baik. Ya biasanya dia suka matematika. Biasanya dia suka menghitung matematika yang rumit, aljabar segala macam, itu dia suka dengan kerumitan angka-angka tuh biasanya dia suka. Terus yang terakhir itu ada cerdas musikal. Nah ini untuk kategori kecerdasan yang menyukai musik, nada, dan ritme. Ya mungkin tadi Josa juga masuk ya, karena kan buat nada, mata pelajaran yang sudah didapat, materi yang sudah didapat dibuat nada lagu. Senang menyanyi dan bermain alat musik, terus suka menciptakan lagu juga. Terus selanjutnya kita akan berkelompok lagi. Siapa dari kalian yang masuk di interpersonal? Yang hasilnya inter siapa? Interpersonal. Intra. Siapa? Anak-anak inter bergabung, anak-anak intra bergabung, yang sama bergabung. Harus sesuai loh sama hasilnya loh. Disesuaikan dulu. Dicari dulu. Kamu apa kemarin pada di screenshot nggak hasil tesnya? Kamu apa inter? Indra. Berarti gini aja wes, nggak usah berkelompok. Tapi kalian lebih enak berkelompok sebenarnya. Jadi nggak perlu banyak kertas. Jadi nanti satu kelompok itu mencari persamaan yang ada di dalam satu kelompok itu. Kalian kan sama-sama intra nih. Tapi kan belum tentu. Misal Bu Daril masuk intra, Joza intra. Tapi kan belum tentu kita tuh memiliki hal-hal yang sama. Kalau Joza sukanya ini belum tentu Bu Daril suka. Pasti akan ada persamaan dan perbedaan. Nah, kalian tugasnya mencari persamaan dan perbedaan dalam satu kelompok itu. Begitu. Siapa Indra di sini? Oh my god, hi girl. Sini, sebelah sini, boleh. Aku Sebelah sini boleh. Yang intra siapa? Yang sama, yang hasilnya sama. Kamu apa, Abdi? Ada barengannya enggak? Enggak, tes yang kecerdasan majemuk loh. Bukan yang gaya belajar. Kalau misal sama itu 75. Iya, kamu tengah-tengah apa-apa kinestetik. Cari yang sama-sama kinestetik. Kamu apa? Kemarin di screenshot nggak? Wih, musikal sendiri. Ada yang musikal lagi nggak? Siapa? Aidin apa?
Aidin kemarin udah tes belum? Hasilnya apa? Apa? Musikal, bener. Berarti bareng satu kelompok. Kamu apa kemarin? Yang sama ini Abdi. Kenapa? Persamaan. Kalian kan sama-sama intra, sama-sama inter. Pasti ada persamaan dan ada perbedaan. Nah, yang sama, misal, oh aku suka mudah buat bergaul nih sama temen. Itu kan masuk persamaan nih, karena kalian satu kelompok sama. Tapi kalau itu menjadi perbedaan, masuk di perbedaan. Jadi kalian cari persamaan dan perbedaannya dalam satu kelompok ya. Dalam satu kelompok apa? Gimana? Kalian satu kelompok nih, gak mungkin kan gak ada persamaan, gak ada perbedaan kan, gak mungkin. Nih Bu Daryl kasih contoh aja ya. Misal Bu Daryl ini anaknya mudah untuk bergaul dengan teman, tapi belum tentu Abdi mudah untuk memulai obrolan, padahal sama-sama intrapersonal, ya kan? Nah itu berarti masuk di perbedaan, karena Abdi dengan Bu Daryl itu berbeda. Iya, persamaannya iya masuknya di persamaan gitu. Di bawahnya aja. Suka lari. Pasti ada lah. Tapi itu perbedaan kan, kamu suka dengerin cerita orang lain, kamu suka menceritakan sesuatu. Kamu suka menceritakan, kamu tuh mendengar, aku suka bercerita. Nah itu perbedaan berarti. Gimana tulisnya? Ada yang lebih suka. Ada yang kayak apa lagi? 1, 2. Ayo dicari perbedaan dan persamaannya. Kalau ada perbedaan berarti masuknya di perbedaan, walaupun itu sama ya. Misal dengan cara orang menghitung, misal kamu cara menghitungmu dengan dengan tangan misalkan, dengan jari, tapi yang satunya hafalan, itu kan sudah beda. Berarti itu kan masuknya perbedaan gitu. Misal cari cara berkomunikasinya seperti apa. Kita apa sih yang sama? Yang sama pasti ada lah.
Yuk, sudah 1 menit lagi. Kan kita sebagai manusia tuh berbeda-beda. Yuk, ini kelompok apa ini? Apa tadi? Sudah kita bahas ya. Sudah belum? Kita bahas yang sudah dulu. Ini kelompok Intrapersonal. kelompok intra. Apa persamaannya dulu apa? Oke, kita nih punya persamaan Bu, tapi persamaannya tuh dikit. Mungkin belum banyak yang kita bahas lagi ya. Kalau diberikan waktu lebih banyak mungkin kita bisa nih 200 agak bercanda. Itu yang udah ketemu ada berapa? lebih percaya pada diri sendiri daripada orang lain Bu. Jadi kita lebih kayak pede kalau pakai jawaban kita sendiri daripada pakai jawaban orang lain. Nah, betul. Itu kan masuknya di Intra. intrapersonal. Ya, betul. Jadi ketemunya hanya satu. Yes, mungkin nanti kalau kapan-kapan lah kita coba lagi gitu. Terus perbedaannya ada nggak? Perbedaannya tuh banyak, cuman karena di sini kita bahas 2 saja, yaitu ada yang lebih suka bercerita dan ada yang lebih suka mendengarkan cerita. Oh ya, ya itu betul. Anak-anak biasanya dengan yang intrapersonal itu memang ada yang harus dijawil dulu baru cerita, ada yang udah cerita belum dijawil udah cerita, itu juga ada. Ya betul, itu anak-anak intra seperti itu. Sudah ya, secara gambarannya sudah lumayan paham belum dengan contoh dari kelompok intra tadi? Ya sudah ya. Terus ini ada yang mau bertanya nggak? Pertanyaan, buka sesi pertanyaan. Ya. Nggak ada, cukup jelas yang Bu Dede sampaikan. Oke, nanti kalau misalkan ada yang bertanya boleh di luar sesi ini. Misalnya dia yang belum paham dengan kecerdasan majemuk, gaya belajar, kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke Bu Deril. Kalau gitu Bu Deril akhiri ya untuk sesi hari ini. Nanti mungkin lain waktu, lain hari nanti kita akan belajar jurus-jurus berikutnya. Karena ada 7 nih, baru 1. Ini baru 1. Ntar nunggu bel dulu hilang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Deril akhirin. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.